Selamat datang di 1000 Pemikiran Bijak. Sahabat-sahabat 1000 Pemikiran Bijak yang budiman, panjang umur selalu menjadi dambaan manusia sejak zaman dahulu kala. Kita semua tahu, hidup tak bisa lepas dari lahir, menua, sakit, dan akhirnya meninggal. Ini adalah takdir yang tak seorang pun bisa hindari sepenuhnya. Oleh karena itu, agar tubuh tetap sehat dan bisa menikmati hidup lebih lama, kita perlu membiasakan diri dengan kebiasaan baik dan meninggalkan kebiasaan buruk dalam keseharian kita. Berolahraga, menjaga pola makan, dan menyeimbangkan hidup adalah beberapa kebiasaan baik yang pasti sudah Anda ketahui. Namun, tahukah Anda, terkadang justru ada beberapa kemalasan yang secara tak terduga bisa memainkan peran penting dalam memperpanjang usia. Dalam video ini, kita akan membahas 3 jenis kemalasan yang anehnya justru bisa membuat kita hidup lebih lama. Ini baru permulaan saja, jadi pastikan Anda menonton sampai akhir karena masih banyak kejutan dan pelajaran berharga menanti Anda. Mari kita selami bersama. Kemalasan pertama, malas mengkhawatirkan anak. Ibu Siti berbagi kisahnya dengan 1000 pemikiran bijak sebagai berikut. Saya seorang ibu berusia 57 tahun yang sudah pensiun. Putra saya tahun ini berusia 31 tahun. Saat saya mulai pensiun, putra saya pun menikah. Bagi saya dan suami, dia selalu menjadi permata hati kami yang kami sayangi dan manjakan. Jadi, ketika putra saya dewasa dan memiliki kehidupannya sendiri, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga barunya ini. Awalnya, saya berharap mereka akan tinggal bersama kami, tapi suami saya berpendapat bahwa mereka memerlukan ruang sendiri untuk mandiri. Oleh karena itu, agar lebih mudah merawat anak-anak, kami pindah ke kompleks perumahan dekat tempat tinggal mereka. Setiap pagi, saya rutin datang ke rumah mereka untuk membantu menyiapkan makanan dan membersihkan. Sore hari, saya memasak makan malam dan menunggu sampai mereka berdua tidur, barulah saya pulang ke rumah. Hidup saya berjalan tenang seperti itu sampai suatu hari kejadian itu terjadi. Saya bangun pagi-pagi, pergi ke pasar membeli bahan makanan untuk dibawa ke rumah anak saya. Tapi setibanya di sana, saya tidak bisa membuka pintu untuk masuk. Apakah saya salah membawa kunci? Tidak, ternyata menantu perempuan saya sudah mengganti kunci pintu. Saya harus memanggil berkali-kali sampai menantu saya keluar dan menjelaskan. Belakangan ini sering terjadi pencurian di gedung ini, jadi semalam putra bapak memberikan saya kunci baru. Saat itu, hati saya sudah sedikit tidak nyaman, apalagi ketika putra saya berbisik, "Bu, jangan beritahu istriku ya." Saya mengerti bahwa masalahnya tidak sesederhana yang saya kira sebelumnya. Keesokan harinya, saya datang ke rumah putra saya lebih awal dari biasanya, membawa banyak bahan makanan. Begitu sampai di pintu, saya mendengar suara perdebatan dari dalam. Pasti Mas yang memberi kunci itu pada ibu kan? Lalu, serangkaian keluhan menantu saya terdengar dari balik pintu, membuat saya terpaku seperti patung. Sungguh tak disangka, semua upaya dan kasih sayang yang saya sebagai seorang ibu mertua curahkan kepada mereka dibalas dengan kritik tajam seperti itu. Dan yang membuat hati saya semakin perih, putra saya hanya bergumam dan menjawab, "Dia itu ibuku, kamu mau aku harus bagaimana?" Dengan lesu, saya membawa pulang kembali bahan makanan, melangkah gontai kembali ke rumah. Begitu melihat suami saya merasa sangat sedih sampai mata saya berkaca-kaca. "Ayah, kenapa saya menderita sekali?" Dia adalah satu-satunya putra saya. Saya sudah mencurahkan seluruh hati dan pikiran saya untuk mengurus mereka, dari makanan sampai tidur, tapi yang saya dapatkan justru seperti ini. Apa yang salah dari saya, Ayah? Suami saya hanya tertawa kecil, menepuk-nepuk pundak saya dengan lembut. Anak-anak itu memang belum mengerti. Biarkan saja, nanti ada waktunya saya akan berbicara dengan mereka. Tapi ibu, coba ibu perhatikan teman-teman kita yang sudah tua. Apakah ada yang seperti ibu? Mereka semua hidup santai dan bebas, dekat-dekat bepergian mengunjungi berbagai kota, jauh-jauh berlibur ke luar negeri.
Sedangkan ibu sepanjang hari hanya berputar-putar di pasar, sibuk menyiapkan makanan untuk anak-anak. Karena mereka, kita berdua jadi ketinggalan jauh dibandingkan teman sebaya kita loh. Setiap kata dari suami saya bagaikan air dingin di musim panas, menyegarkan dan menyadarkan saya. Mungkinkah saya tidak ingin bepergian, berwisata ke sana kemari? Berpikir begitu, saya mengangguk setuju dengan suami saya. Setelah itu, suami saya mengatur perjalanan untuk saya ke padang rumput yang luas untuk berlibur beberapa hari. Dia juga mengajak saya mengunjungi peternakan kambing dan sapi perah. Saya bisa melihat langsung proses induk kambing melahirkan anaknya dan menyusui. Saya tiba-tiba merasa terharu dan tersentuh. Suami saya melihat dan menunjuk ke arah kawanan kambing yang sedang merumput. Kaum nomaden selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain sepanjang tahun. Jika induk kambing juga seperti ibu, yang tidak bisa melepaskan anaknya dari segala hal, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan hidup? Lagi pula, siapa yang mau dinikahkan dengan anak kambing yang belum disapih secara mental? Saya menoleh dan melihat suami saya tersenyum penuh arti. Hanya satu kalimat darinya sudah membuat saya mengerti banyak hal. Suami saya melanjutkan, cinta seorang ibu yang sejati adalah proses melepaskan dengan bijak. Setelah itu, dia membuka ponselnya dan membacakan sebuah artikel kepada saya. Para orang tua yang tidak ingin berpisah dari anak-anak mereka setelah dewasa, mereka keliru mengira itu adalah karena cinta. Padahal sebenarnya, secara tidak sengaja, mereka mengendalikan anak-anak mereka secara menyeluruh. Saya melirik tajam pada suami saya. Maksud ayah, saya ini ibu yang seperti itu ya? Suami saya tertawa, lalu menepuk-nepuk pundak saya lagi dan berkata, ibu termasuk jenis yang masih bisa diselamatkan. Setelah pulang dari perjalanan, hal pertama yang saya lakukan adalah menelpon putra saya dan mengatakan bahwa saya ingin berkunjung ke rumahnya. Hari itu, saya menceritakan kembali perjalanan paling bermakna dalam hidup saya, lalu dengan serius mengatakan kepada mereka, ibu akan mulai menikmati kebahagiaan di masa tua. Setelah ini mungkin ibu tidak akan sering datang ke rumah kalian lagi, dan kalaupun datang, ibu akan menelpon untuk memberitahu kalian terlebih dahulu. Putra saya menatap saya dengan kebingungan untuk waktu yang lama, lalu bertanya, ibu marah pada kami? Ibu tidak marah, nak. Ibu hanya sedang belajar bagaimana menikmati masa tua, jawab saya. Putra saya memeluk saya erat, membuat mata saya berkaca-kaca haru. Ada yang bertanya, untuk apa orang tua melahirkan anak? Untuk melanjutkan keturunan atau untuk merawat mereka di masa tua? Ada banyak jawaban yang berbeda, tetapi jawaban terakhir yang membuat banyak orang merenung adalah karena untuk sebuah pengorbanan dan kenikmatan hidup. Para orang tua, jangan pernah menganggap anak-anak sebagai satu-satunya perhatian dalam hidup Anda. Jangan karena anak-anak, Anda menutup pintu komunikasi dengan masyarakat, dan jangan pula karena anak-anak, Anda melewatkan hasrat serta minat pribadi Anda. Ada yang mengatakan, ada satu jenis orang tua yang sangat saya hormati, yaitu mereka yang memberikan cinta yang kuat kepada anak-anaknya saat masih kecil, lalu saat anak-anak tumbuh dewasa, mereka belajar untuk melepaskan dengan bijak. Merawat dan melepas kepergian adalah tugas yang harus diselesaikan setiap orang tua kepada anak-anaknya. Menjadi orang tua adalah perjalanan panjang yang membutuhkan hati yang lapang dan kebijaksanaan. Tidak hanya sekedar membesarkan anak, tetapi dalam banyak momen kehidupan, kita perlu tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Kita tidak berharap anak-anak menjadi sempurna, juga tidak perlu mereka merawat kita di masa tua. Cukup jika mereka bisa hidup mandiri dan menjaga rasa bakti kepada orang tua, maka Anda sudah menjadi orang tua yang sukses. Lansia seringkali mengkhawatirkan anak-anak mereka. Karena itu ada pepatah yang mengatakan, membesarkan anak 100 tahun, khawatir karena anak sudah 99 tahun.
Namun sebenarnya, anak cucu memiliki keberuntungan mereka sendiri, apalagi jika mereka sudah berkeluarga dan mandiri Bapak Ibu sekalian. Jadi, malaslah berpikir terlalu banyak untuk anak-anak. Jika ada masalah besar dalam keluarga, jangan terlalu memikirkan apakah anak-anak mendengarkan nasihat atau tidak. Membantu mereka dalam beberapa hal seperti mencuci, memasak, atau merawat cucu, itu sudah lebih dari cukup. Jangan terlalu rajin mengurus mereka dari makan hingga tidur. Jika tidak ingin melakukannya, jangan lakukan. Jika sudah melakukan, jangan berharap balasan. Jangan menangis dan mengeluh sambil khawatir tentang segala hal seperti itu. Justru akan membuat anak-anak tidak bahagia dan Anda pun sedih. Daripada selalu mengkhawatirkan mereka, lebih baik fokus pada kehidupan Anda sendiri terlebih dahulu. Atur beberapa kegiatan untuk diri Anda, seperti bermain catur dengan teman-teman sesama lansia, berjalan kaki, bermain bulu tangkis, untuk membuat kehidupan di masa senja lebih berwarna dan bermakna. Kemalasan kedua, malas bicara, sedikit bergosip, dan menyebarkan desas-desus. Ibu Ayu dan suaminya sudah menikah lebih dari 1 tahun. Namun, karena kondisi ekonomi belum stabil dan masih harus mengurus adik-adik yang sekolah, serta orang tua yang sudah lanjut usia, pasangan ini belum memiliki rencana untuk punya anak. Kedua belah pihak orang tua pun belum mendesak, tetapi Ibu Siti, tetangga sebelah rumah, sudah lebih dulu khawatir. Suatu hari, Ibu Ayu tidak sengaja mendengar Ibu Siti berbicara lantang di ujung gang bersama temannya di kampung itu. Si Ayu itu tidak punya anak-anak, mungkin mandul juga. Anak-anak zaman sekarang banyak yang hidup bebas, jadi setelah menikah tidak juga punya anak. Seorang tetangga lain yang berdiri di sampingnya langsung menimpali. Benar sekali, perempuan seperti itu tidak akan punya keturunan. Wajahnya saja sudah kelihatan, pasti waktu muda suka hura-hura. Karena menghormati sebagai tetangga sebelah rumah yang sering bertemu, Ibu Ayu tidak ingin berteriak dan merusak kerukunan. Di luar memang begitu, tetapi di dalam hati Ibu Ayu selalu merasa jengkel karena tetangga berbohong dan mencampuri urusan pribadinya. Sungguh sulit sekali untuk menyenangkan semua orang. Bukan hanya Ibu Ayu, Rina yang berusia 23 tahun juga pernah mengalami masa-masa sulit karena para penggosip ulung yang bisa berbicara tentang apa saja. Saat Rina kuliah, setiap kali pulang ke rumah, para ibu-ibu itu datang dan membicarakan banyak hal. Ada yang bilang, sudah kuliah kok penampilannya biasa saja, tidak terlihat lebih pintar sama sekali. Belum selesai, setiap kali ibu-ibu itu datang berkunjung, mereka mulai membanggakan anak dan cucu mereka yang seolah-olah serba hebat, padahal kenyataannya tidak begitu. Suatu hari, Rina pulang terlambat setelah bermain dengan teman-temannya, lalu ibu-ibu itu saling berbisik. Anak perempuan kok pulang malam terus, tidak tahu apa yang dia lakukan? Saat Rina lulus kuliah dan kembali ke kampung, para ibu-ibu itu berkata lagi, tidak mampu bertahan di kota, makanya pulang kampung numpang hidup pada orang tua kan? Bahkan ketika Rina belum ingin menikah muda, para ibu-ibu itu membicarakannya dan berkata, sudah hampir perawan tua, masih saja pilih-pilih. Sekarang Rina sudah menikah, para ibu-ibu itu berkata lagi, pasti dia merayu anak orang itu mati-matian baru bisa dapat suami. Sungguh keterlaluan. Dalam banyak kasus, tetangga kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, menimbulkan masalah, atau bahkan menciptakan perselisihan yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini bisa membuat kita merasa tidak aman dan tidak nyaman di rumah sendiri. Kita memang tidak bisa mengontrol perkataan orang di sekitar kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bersikap dan meresponsnya. Tidak semua orang suka menyebarkan berita atau membesar-besarkan masalah. Tetaplah berbaik hati kepada tetangga, bagikan momen-momen menyenangkan, dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik dan hidup lebih rukun dengan mereka. Melalui cerita-cerita ini, kita bisa melihat bahwa setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Tidak ada yang hidup untuk orang lain, dan tidak ada yang berhak mencampuri urusan orang lain. Namun, banyak orang masih saja suka mengorek dan membicarakan urusan orang lain. Bahkan, terkadang mereka tahu lebih banyak tentang orang lain daripada urusan mereka sendiri, Anda tahu?
Dari 3 hal yang disebut semakin malas dilakukan justru semakin mendatangkan berkah, kemalasan untuk banyak bicara dan sedikit bergosip atau menyebarkan desas-desus adalah kemalasan pertama yang sangat dianjurkan. Setiap orang memiliki 2 mata untuk melihat, 2 telinga untuk mendengar, tetapi hanya 1 mulut. Karena itu, bicaralah hanya hal-hal yang benar-benar perlu pada waktu dan tempat yang tepat, sebab petaka seringkali datang dari mulut. Banyak sekali konflik dan perselisihan dalam kehidupan sehari-hari yang berawal dari kebiasaan menganggur dan membicarakan urusan orang lain. Untuk meningkatkan berkah, setiap orang perlu sering mengingatkan diri sendiri agar tidak membicarakan hal-hal yang bersifat gunjingan tentang orang lain. Fokuslah pada ketenangan dan kedamaian keluarga Anda sendiri, barulah kemudian memikirkan urusan dunia. Dalam hubungan sosial sehari-hari, kita juga perlu memperhatikan cara berbicara yang bijak, tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak. Jangan sekali-kali membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka, karena itu hanya akan menciptakan karma buruk bagi diri sendiri dan memicu perselisihan. Belajar mengucapkan terima kasih akan melimpahkan berkah yang besar. Orang tua dulu berkata, kata-kata tidak perlu dibeli, pilihlah kata-kata yang menenangkan hati. Menambah seorang teman berarti mengurangi seorang musuh. Oleh karena itu, dengan mengurangi gosip dan gunjingan, kita akan terhindar dari kebencian dan membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitar. Ketika musuh berkurang dan teman bertambah, saat menghadapi kesulitan, kita akan mendapatkan bantuan dari banyak orang. Itulah sumber berkah yang perlu kita perbanyak setiap hari. Sering bergosip akan segera mengikis berkah kita sendiri, membuat hidup dipenuhi perselisihan, hanya melihat hal-hal negatif dan mengabaikan kebaikan dalam hidup. Sang Buddha pernah mengajarkan bahwa segala perbuatan buruk yang dilakukan manusia berasal dari tindakan, badan, perkataan, mulut, dan pikiran hati setiap individu. Namun, sebagai manusia, tidak bergosip memang sangat sulit. Dalam kehidupan sehari-hari, sering terjadi situasi seperti ini. Orang-orang yang memiliki kecocokan dengan kita, apapun yang mereka katakan atau lakukan, kita anggap benar. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kecocokan dengan kita, apapun yang mereka katakan atau lakukan, selalu terasa tidak masuk akal bagi kita. Agama Buddha mengajarkan, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak berguna, jangan mencampuri urusan benar dan salah orang lain. Jika hanya berpegang pada sudut pandang kita sendiri, kita tidak akan bisa menentukannya. Karena bagaimanapun juga, kita tidak bisa menghindari penilaian pribadi yang subjektif di dalamnya. Di zaman sekarang, perkataan gosip bahkan lebih beracun dari bisa ular, lebih tajam dari pedang. Meskipun tidak membuat orang berdarah-darah atau tewas, namun malapetaka dan konsekuensinya bisa berlangsung hingga beribu-ribu masa. Oleh karena itu, jika ingin menjaga dan menerima berkah, kita harus belajar mengingatkan diri sendiri. Jangan menilai baik buruknya sesuatu hanya berdasarkan preferensi pribadi kita. Kemalasan ketiga, malas marah. Suka, duka, cinta dan benci adalah hal yang wajar bagi manusia. Di dunia yang penuh konflik ini, siapa yang tidak pernah berbuat salah? Siapa yang tidak pernah marah? Namun, baik untuk kesehatan tubuh maupun untuk pengembangan karakter, kemarahan hanya membawa 100 kerugian dan tidak ada sedikit pun manfaatnya. Orang bijak zaman dulu berkata, bersabar sebentar, angin reda dan ombak tenang. Mundur selangkah, langit dan lautan terbentang luas. Mengendalikan amarah adalah bentuk pengembangan diri dan cara yang efektif untuk menjaga kesehatan. Ketika menghadapi hal yang tidak menyenangkan dalam berinteraksi dengan orang lain dan langsung meledak, itu menunjukkan kurangnya kedewasaan. Orang yang tidak bisa mengendalikan amarah akan menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang kuno sangat menghargai pengendalian kemarahan, menjaga hati tetap tenang dan damai. Lin Zexu, seorang menteri kekaisaran pada dinasti Qing, sewaktu muda dikenal sebagai pribadi yang cerdas, berpengetahuan luas, dan memiliki kebijaksanaan di atas rata-rata.
Namun, ia juga sangat mudah marah dan sulit untuk tetap tenang serta sabar. Lin Zexu sendiri menyadari kelemahan ini dalam dirinya. Untuk mengatasi sifat buruknya, ia menggantungkan 2 huruf Cheno yang berarti kendalikan amarah di aula utamanya. Sepanjang hidupnya, ia menggunakan 2 kata itu sebagai pengingat untuk melatih kesabaran dan untuk memperbaiki diri. Saat menjabat sebagai gubernur jenderal, suatu kali dalam menangani urusan publik, Lin Zexu tidak dapat mengendalikan amarahnya. Dalam kemarahannya, ia membanting cangkir teh berharga hingga pecah berkeping-keping. Namun, begitu ia mendongak dan melihat 2 kata Cheno miliknya sendiri, ia langsung menyadari bahwa penyakit lamanya kambuh. Karena itu, ia sendiri yang membersihkan pecahan cangkir teh itu tanpa membiarkan orang lain menyentuhnya, lalu ia menyesali perbuatannya. Pengobatan tradisional Tiongkok kuno juga memiliki analisis dan penjelasan yang sangat lengkap dan jelas tentang kemarahan. Pengobatan tradisional Tiongkok berpendapat bahwa kemarahan akan melemahkan energi vital. Ada pepatah, marah hingga mati. Dalam kehidupan nyata, tidak sedikit orang yang benar-benar kehilangan nyawa karena marah dan murka. Kemarahan juga melukai hati, karena kebaikan, welas asih, dan kasih sayang berkaitan erat dengan organ hati manusia. Orang yang berbelas kasih, baik hati, dan mampu berempati dengan orang lain tidak akan mudah marah. Sebab, jika seseorang mampu mengendalikan amarahnya, maka energi vital dan hatinya akan sehat. Lagu 100 Kesabaran dari Dinasti Tang menuliskan, orang yang berbelas kasih dapat bersabar terhadap hal-hal yang sulit ditoleransi orang lain. Orang yang bijak dapat bersabar terhadap hal-hal yang tidak dapat ditoleransi orang lain. Kesabaran adalah tidak memedulikan ketenaran dan keuntungan, sehingga dapat memelihara diri. Kesabaran adalah kesederhanaan, sehingga dapat memupuk integritas. Kesabaran adalah menahan penderitaan dan kesulitan, sehingga akan makmur. Kesabaran akan menjauhkan dari penyakit. Perdana Menteri Dinasti Song Utara, Fan Zhongyan, pernah berpendapat, jangan gembira karena harta benda, jangan pula bersedih karena kepentingan diri sendiri. Di dunia ini, emosi ekstrim manusia terhadap segala sesuatu, seperti kesedihan, kemarahan, dan kecemburuan, seringkali timbul dari pikiran. Orang yang mudah marah akan selalu merasa benci dan tidak nyaman, baik di rumah, di jalan, atau di tempat umum, hanya karena sedikit keuntungan atau sedikit kerugian. Konfusius mengajarkan, orang bijak tidak berdebat tentang hal-hal sepele. Ketika seseorang tidak memiliki terlalu banyak keinginan, tidak terlalu mengejar ketenaran dan keuntungan, maka ia tidak akan bersaing dan akan lebih mudah bersabar. Jika seseorang dapat memupuk hati yang sederhana, mengabaikan ketenaran dan keuntungan, serta membiasakan diri untuk mengalah, maka kemarahan secara alami akan berkurang, dan ia tidak akan mudah meledak marah hanya karena sedikit keuntungan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mudah membuat diri marah. Namun, jika kita bisa menahan diri, konflik akan cepat berlalu. Dan jika seseorang dapat mengubah hati yang marah menjadi rasa syukur dan mengubah sifat pemarah menjadi sikap yang tenang, maka orang itu telah mencapai tingkat spiritual yang luhur. Orang-orang bijak zaman dahulu berkata, bersabar sejenak, badai pun meredah, mundur selangkah, lautan luas terbentang. Jika seseorang mampu membawa hati yang lapang, murah hati, sabar, dan tidak suka berdebat, maka secara alami ia dapat menjauh dari perselisihan, tanpa khawatir, tanpa takut, dan menjalani hidup yang damai dan tentram. Dan di bagian akhir tayangan hari ini, kami mengundang Anda semua untuk mendengarkan kisah hidup ibuku. Ibuku adalah seorang wanita dengan mata yang murung. Ketika aku berusia 13 tahun, ibu meninggalkan rumah untuk mengikuti pria lain pada suatu malam yang gelap gulita, juga di akhir bulan Juli, tanpa bulan, tanpa bintang. Aku diam-diam bangun, menggoyangkan tubuh ibu, mengemasi beberapa pakaian ibu ke dalam tas ini. Aku menggandeng tangan ibu keluar pintu, menendang moncong si hitam agar ia tidak menggonggong, lalu membimbing ibu melewati jembatan dan perlahan menuju tepi sungai.
Di sana, di atas perahu bambu, ada seorang pria yang kukenal sedang menunggu ibu dengan cemas. Dalam cahaya keruh yang memantul dari permukaan sungai, aku melihat ibu berdiri diam menatapku dalam kegelapan. Tiba-tiba ibu berbalik, berlari menuju perahu. Saat itulah aku merasakan sakit, kasihan, dan sangat merindukan ibu. Aku berlari terhuyung-huyung memeluk ibu dari belakang. Aku tersedak dengan 2 kata, "Ibu," lalu kembali terdiam. Aku berusaha sekuat tenaga menghirup dalam-dalam aroma ibu ke dalam dadaku. Mulai sekarang aku jauh dari ibu, entah kapan aku bisa bertemu ibu lagi. Aku melepaskan tangan dengan tegas mendorong ibu ke depan, sementara aku sendiri berbalik cepat ke belakang. 13 tahun, seorang bocah melepaskan tangan ibunya agar ibunya bisa mencari kebahagiaan baru. Ayahku gugur saat aku masih dalam kandungan ibuku. Aku tumbuh besar dalam ketiadaan seorang ayah, hanya ditemani oleh penderitaan dan kerja keras ibuku yang tak berkesudahan. Ayah adalah anak sulung, namun nenekku, ibu kandung ayahku, meninggal dunia tak lama setelah melahirkannya. Kakekku kemudian segera menikah lagi. Istri kedua kakek ini memiliki 4 orang anak bersamanya dan dialah nenek tiriku. Orang-orang di desa mengatakan ibuku bagai duri dalam mata nenek tiriku karena dia khawatir nantinya harta warisan harus dibagi antara kami beranak. Ibuku sangat rajin bekerja dan memiliki kesabaran yang luar biasa. Keluarga kami menggarap beberapa bidang sawah, semua beban berat itu tertumpu di pundak ibuku. Di musim kemarau, dengan sengatan matahari yang membakar, ibuku harus menundukkan wajahnya di sawah, menanam padi dari pagi buta sampai terik siang baru bisa pulang ke rumah. Setiap musim panen, ibuku selalu tampak layu karena bekerja melampaui batas kekuatannya. Di saat tidak ada pekerjaan berat di sawah, ia selalu punya kegiatan, dari memasang bubu udang, mengangkut pupuk, hingga memanjat bukit untuk memupuk tanaman singkong. Nenek tiriku selalu saja menemukan cara untuk memberikan pekerjaan pada ibuku. Nenekku itu berbicara dengan kata-kata manis di bibir saja, memanggil nak dengan lembut, tapi jauh di lubuk hati, semua orang tahu dia sangat kejam terhadap ibuku dan aku. Desaku terletak di tepi sungai damai yang tenang. Orang-orang di desa, para pria mencari ikan dengan jaring dan pancing. Para wanita mencari udang dan menangkap ikan. Pada malam-malam tanpa bulan atau bintang, aku sering membawa lampu Petromax dan ikut naik perahu kecil untuk memasang bubu udang atau menangkap udang rebon. Anak-anak yang kehilangan ayah seringkali ingin akrab dengan seorang pria. Di dermaga desaku, ada sebuah perahu kecil yang menjadi tempat tinggal. Itu adalah perahu nelayan sekaligus rumah bagi Pak Rahmat, seorang veteran perang. Kudengar ia kehilangan 1 tangannya di medan perang nun jauh di sana. Ketika kembali ke kampung halaman, keluarganya sudah tercerai-berai. Jadi ia yang sedih terus saja hidup mengarungi sungai dan berlabuh di dermaga ini. Sore hari sepulang sekolah, aku sering bersama teman-teman mandi di sungai. Kadang aku naik ke perahu Pak Rahmat untuk melihatnya menambal jaring. Kadang mendengarkannya meniup harmonika, menyanyikan lagu tentang Rusia yang katanya sangat jauh. Ibuku tetaplah seperti itu, bekerja keras dan menahan segala penghinaan. Di rumah kakek dan nenek tiriku ada banyak bibi dan paman, tapi semuanya bergantung dan membiarkan ibuku menanggung beban sendirian. Saat makan, mereka membiarkan ibuku duduk di dekat tungku nasi, sementara anak-anak muda lainnya makan dengan lahap tanpa peduli. Baru saja 1 mangkuk selesai, mangkuk lain sudah disodorkan. Ibuku bahkan tidak punya banyak waktu untuk makan. Terlebih lagi, di rumahku, menantu perempuan tidak boleh makan setelah mertuanya, jadi ibuku selalu kelaparan setiap kali makan. Aku kasihan pada ibuku. Segala rasa sakit hati ibuku tak bisa kuceritakan kepada siapapun kecuali Pak Rahmat, si nelayan yang kehilangan 1 tangan.
Pak Rahmat sering menghibur dan menenangkanku, mengalihkan pembicaraan ke cerita lain yang membuatku senang. Lalu sesekali, di malam-malam terang bulan, ketika ibuku dan aku memasang bubu udang rebon atau udang, Pak Rahmat akan merapatkan perahunya di dekat rumah kami. Kadang, dia memberi kami udang galah yang baru saja ditangkap, kadang udang rebon segar. Saat senja, terkadang ia membawa beberapa ubi bakar yang masih hangat atau kue beras. Awalnya, ibuku juga terkejut dan terdiam melihatku menerima pemberian itu karena Pak Rahmat bilang itu untukku. Namun, hanya beberapa kali setelah itu, ibuku menolak mentah-mentah. Ibu berkata, Pak Rahmat juga bekerja keras mencari nafkah dan lagi pula ia seorang veteran perang. Tidak ada alasan mengapa ibuku yang sehat ini harus menerima pemberian darinya. Meskipun aku dan Pak Rahmat terus membujuk, ibuku tetap tidak mau mendengarkan. Ibuku bersikeras mengatakan kepada Pak Rahmat agar menjauhi kami beranak agar tidak menjadi omongan tetangga. Jauh setelah ini, ketika aku sudah menginjak dewasa, sekitar usia 18-20 tahun, saat aku mulai merasakan kerinduan dan kegelisahan akan seorang gadis, barulah aku benar-benar memahami sorot mata pilu Pak Rahmat setiap kali melihat ibuku mencuci di dermaga sungai. Pak Rahmat tak lagi mendekati ibuku, tapi setiap kali aku naik ke perahunya, Pak Rahmat selalu menanyakan kabar dan berbagai cerita, lalu menahan desahan napasnya. Di dunia ini, orang-orang yang berhati mulia memang terlahir demikian. Dalam keadaan apapun, mereka tidak akan menyakiti orang lain. Namun, ada pula orang-orang yang hatinya selalu dipenuhi dengan iri dengki dan kekejaman, dan meskipun kekejaman yang mereka lakukan terhadap orang lain tidak memiliki tujuan tertentu, mereka tetap saja berlaku kejam. Ibuku bekerja membanting tulang, makan seadanya, sehingga tubuhnya kurus kering seperti lidi. Setiap malam, aku mendengar ibuku gelisah dan menghela napas. Aku tahu ibuku kelaparan. Ada beberapa sore saat aku memasak nasi, aku sering membakar beberapa ubi di dalam abu agar hangat. Namun hanya beberapa kali, nenek tiriku mengetahuinya dan langsung melarang. Ia menyindir ibuku. Tahun ini keluarga harus melunasi utang koperasi berupa babi hidup yang beratnya sudah ditentukan kepada pemerintah. Tahun lalu persediaan padi berkurang dan tidak banyak ubi yang tersisa untuk pakan ternak. Ibuku segera memahami maksudnya dan sejak itu ibuku melarangku membakar ubi di malam hari. Hari demi hari berlalu dalam kepedihan, kerja keras dan penderitaan ibuku. Nenekku dari pihak ibu adalah orang yang sangat taat beragama. Juga ada beberapa kerabat dari pihak ibu yang menyarankan agar ia menjemput ibuku pulang. Namun nenek menolak dengan tegas. Ia berkata kepada ibuku, Tuhan memiliki tatanan bagi pria dan wanita. Ketika seorang wanita menikah, ia harus setia pada suaminya, hidup sebagai menantu di rumah suami, dan bahkan setelah mati, ia menjadi bagian dari keluarga suaminya. Tidak boleh menghindar dari kesulitan atau penderitaan. Semakin hari, nenek tiriku semakin kejam. Suatu kali di pertengahan musim kemarau, matahari membakar terik, ibuku yang baru menanam setengah musim panen jatuh pingsan di tengah sawah karena sengatan matahari. Orang-orang menggotong ibuku ke gubuk di tengah sawah yang sepi. Tetangga mengirim kabar agar keluarga datang menjemput ibuku pulang. Namun kakek dan nenek tiriku, serta para bibi dan paman, tidak ada satupun yang datang. Sore itu, badai petir datang saat senja. Aku pulang dari menggembala sapi baru mengetahui kabar itu. Aku bergegas lari ke sawah dengan panik dan ibuku masih terbaring sendirian, terkulai lemas. Badannya panas seperti bara api karena sengatan matahari ditambah lagi dengan hujan badai. Saat itu, ibuku sakit parah selama sebulan penuh. Ia tidak bisa mengangkat badannya untuk melakukan pekerjaan apapun meskipun sedang musim tanam. Meskipun nenek tiriku menghina, mencerca dan memaki, ibuku tetap tidak bisa bangun. Saya sangat menyayangi ibu.
Saat makan, meskipun nenek terus mengomel, saya pura-pura tidak mendengar. Saya membawakan nasi, membantu ibu duduk, dan menyuapinya satu persatu. Setiap kali ibu makan, air matanya selalu mengalir deras. Suatu sore, ketika saya kembali menggiring kerbau ke pinggir desa, seorang tetangga berlari menghampiri saya dan berseru, "Cepat! Ambil tali kerbau dan suruh dia pulang sekarang juga. Kalau tidak, nenekmu akan menghajar ibumu sampai mati." Ya Tuhan, ibu saya pucat pasi seperti daun kering yang layu. Kepalanya terkulai lesu, tidak bisa berkata-kata. Dia dipukuli oleh nenek, diseret dari tempat tidur. Pakaian dan selimut kami berdua dilemparkan jauh ke ujung gang. Nenek berteriak dan memaki-maki, menuduh ibu berpura-pura sakit, memanfaatkan saat nenek dan seluruh keluarga bekerja keras di ladang untuk mencuri anting-anting emasnya dan beberapa keping uang emas. Saya berteriak saat nenek menarik tangan ibu untuk mengusirnya. Saya berlari, merebut tangan nenek dan menggigitnya kuat-kuat sehingga dia terpaksa melepaskan. Saya berteriak memanggil kakek, memanggil ayah, sampai tetangga-tetangga berkumpul. Saat itulah kakek membentak istrinya dan melihat banyak tetangga yang protes, nenek pun mundur masuk ke dalam rumah. Dia terus mengomel dan berteriak dari dalam, "Kalian berdua tidak boleh tinggal di kamar depan rumah utama." Beberapa ibu tetangga yang merasa kasihan saling membantu membangkitkan ibu. Mereka memunguti tikar dan selimut kami, membantu kami membersihkan dan menempati sementara gubuk tua yang lembab dan terbengkalai di samping kandang kerbau. Setelah sore itu, Pak Haris menembuiku dalam perjalanan pulang sekolah. Beliau menarikku ke perahu, memberiku sebotol madu hutan, sekotak susu, dan beberapa multivitamin, sambil berkata, "Berikan ini untuk ibumu minum." Segala sesuatu akan berlalu, dan ibu pun akhirnya sembuh dari sakitnya. Ibu kembali bekerja keras membajak, menanam, dan memanen siang malam. Beberapa tetangga mengatakan bahwa ibu mati-matian mempertahankan rumah mertua agar nanti saya mendapat bagian warisan tanah karena ayah adalah anak sulung. Ibu bekerja keras untuk menjaga tanah itu untuk saya. Saya menangis sangat lama di perahu Pak Haris. Saya mengatakan bahwa saya menyayangi ibu, dan ibu pasti tidak perlu menderita sekeras ini demi saya atau demi sebidang tanah. Lalu saya berkata kepada Pak Haris, "Saya tahu Bapak juga menyayangi ibu. Kenapa Bapak tidak membawa ibu pergi saja? Saya tidak ingin ibu bekerja keras, kelaparan, dan kehausan demi tanah, demi saya. Lalu ibu bisa sakit dan meninggal lagi." Banyak malam-malam berangin dan hujan di gubuk dekat kandang kerbau, kami berdua tidak bisa tidur karena basah dan kedinginan. Saya memeluk ibu erat-erat dan berkata, "Ibu, pergilah, menikahlah lagi dan hiduplah dengan layak. Itulah bentuk kasih sayang ibu kepada anak. Jika ibu terus hidup menderita seperti ini dan kebetulan sakit lalu meninggal, saya akan sengsara seumur hidup." Awalnya, ibu menolak mentah-mentah. Seringkali ketika saya berbicara, ibu malah marah dan menampar pantat saya. Tapi kemudian, di malam-malam saat kami mencari udang dan ikan, saya mengajak Pak Haris untuk membantu mendayung perahu. Perlahan, ibu mulai diam mendengarkan saya bicara, lalu dia memeluk saya erat-erat sambil terisak-isak menangis. Pada usia 13 tahun, saya berpisah dengan ibu saya seperti itu. 2 bulan setelah ibu pergi, Pak Haris kembali menemuiku di gerbang sekolah. Beliau membawaku menemui ibu. Ibu tampak jauh lebih gemuk, kulitnya lebih cerah, dan matanya tidak lagi menunduk. Ibu memelukku erat-erat, menangis terseduh-seduh. Setelah itu, ibu sibuk melahirkan adik bayi, sehingga dia tidak bisa sering-sering datang menemuiku lagi. Namun, Ayah Haris, setelah pertemuan pertama itu, saya memanggil Pak Haris dengan sebutan Ayah, selalu datang menemuiku. Setiap kali ayah datang, dia selalu membelikan ini dan itu, atau menyelipkan sedikit uang saku ke tanganku. Saya harus menolak dengan tegas dan mengatakan kepada ayah, "Ayah, tolong sisihkan uang itu untuk ibu dan adik-adik. Ibu dan anak-anak harus bahagia, itulah yang paling saya inginkan."
Sejujurnya, kemiskinan dan kesulitan seringkali membuat orang menjadi egois dan iri hati. Sejak ibu pergi, melihat wajah keras kepala dan mata bandelku, nenek pun jadi gentar. Dia masih ingat gigitan itu, ingat hari itu saya lebih ganas dan buas daripada anjing gila. Saya sering bercanda seperti itu dengan paman dan bibiku untuk menghalau setiap niat jahat terhadap saya. Menggiring kerbau, memasak nasi, mencari ikan kecil atau kepiting, itulah pekerjaanku sepulang sekolah. Setelah ibu pergi, saya tidak bisa lagi bertingkah manja dan merengek seperti anak kecil. Kemudian, tahun-tahun masa kanak-kanak pun berlalu. Ketika saya masuk Universitas Teknik Sipil di sebuah kota besar, baik ibu maupun ayah Haris datang menemuiku. Mereka memberiku uang pertama untuk biaya masuk kuliah. Lalu tahun-tahun terus berjalan, saya bekerja sambil belajar, ditambah dukungan finansial dari mereka berdua, akhirnya saya berhasil lulus dari universitas. Setelah itu, saya bekerja untuk sebuah konglomerat besar yang bergerak di bidang konstruksi, proyek-proyek lintas negara. Saya menikah, membeli rumah, dan memiliki anak. Ayah Haris dan ibu selalu menjadi sandaran paling terpercaya bagi saya. Sudah lama sekali, hari ini saya kembali ke kampung halaman di tepi sungai kecil yang tenang. Kakek dan nenekku sudah lama meninggal. Makam ayahku ditemukan di sebuah bukit pasir yang selalu berangin di Kuangtri. Ayahku sekarang beristirahat di Taman Pahlawan di kabupaten kami. Puluhan tahun, ayah baru kembali dalam wujud segenggam tanah. Pasti ayah tidak mengetahui betapa sulitnya kehidupan kami berdua, ibu dan saya. Jika ayah tidak tahu, dia akan lebih sedikit menderita. Hidup ini memang harus ada penderitaan, rasa sakit hati, dan ketidakadilan, agar manusia bersemangat dan bertekad kuat untuk maju. Tuhan punya rencananya sendiri. Nenekku dari pihak ibu memang benar. Terima kasih banyak telah menyimak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa isinya bermanfaat. Silahkan tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.